keyakinan kelas kita. Ya, sekarang dibagi, nanti kalian tulis, tempelkan ke papan tulis. Tulis masing-masing ya, apa keyakinan yang ada pada diri kalian masing-masing. Nanti kita bahas sama-sama. Jangan keluar. Tulis. Ya sama lihat. Enggak apa-apa, sama enggak apa-apa. Yang penting tulis. Kita ambil dokumentasi. Maunya seperti apa? Disiplin, jaga kebersihan, menjaga ruangan kelas. Dah. Nomor 2. Sudah siap? Nomor 1. Kalau udah siap, sekarang tempel di papan tulis yang bagi yang sudah siap. Kenapa? Tulis terus. Buat keyakinan kelas. Contoh seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, disiplin, masuk ruang tepat waktu, apa? Terserah menurut kalian masing-masing. Sudah siap? Belum? Bagi yang sudah siap bisa menempelkan di papan tulis ya. Sudah siap? Ini, sudah. Tempelkan di papan tulis yang sudah siap. Tempel yang rapi ya. Nanti kita bahas sama-sama. Dari bawah. Kali. Jangan hyper. Kalau tidur dalam kelas. Apa-apa, tempel aja. Ada yang belum? Lupa dibuat. Oh ya, satu lagi ya. Nah, yang sudah kalian tempelkan ini benar-benar dari keyakinan masing-masing kan? Ya. Nah, Ibu sekarang akan membaca, nanti kita ambil kesepakatan masing-masing. Mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Ibu ambil yang pertama, harus sopan sama guru. Cocok atau tidak? Cocok. Berarti pertama sopan sama guru. Ibu tambahkan sedikit lagi ya, sesama teman. Yang kedua, menyimak pembelajaran guru. Kita ambil atau tidak? Tidak. Ambil. Berarti menyimak pembelajaran. Selanjutnya apa nih? Masuk kelas, ya. Masuk kelas tepat waktu maksudnya ya. Masuk kelas tepat waktu. Selanjutnya ini masuk kelas sama disiplin. Ini
yang nomor 1 disiplin. Selanjutnya berdoa sebelum belajar. Iya kan? Keyakinan kan? Berdoa sebelum dan sesudah ditambah ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya jangan keluar masuk kelas. Iya kan? Itu pasti. Jangan keluar masuk. Selanjutnya jagalah kebersihan kelas. Ya. Jagalah kebersihan. Yang pertama kelas dan yang selanjutnya sekolah. Tepat waktu sama teman. Maksudnya gimana nih teman? Bagaimana teman? Saling menghargai sesama teman maksudnya ya. Sudah tadi ya. Ini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, berarti dapat kita simpulkan keyakinan kelas kita yaitu yang pertama disiplin, yang kedua berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jagalah kebersihan sebelum belajar tentu harus bersih. Selanjutnya sopan sama guru dan sesama teman. Masuk kelas tepat waktu. Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, bagaimana kalau kita membuat ice breaking dulu Bu ya, biar kita lebih semangat. Ya, kita mulai Bu ya. Yang pertama, love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu, pada hari ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, ini biodata saya Ibu. Nama saya Jentara. Baik, di sini kita bisa melihat perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Di sini ibu-ibu kita bisa lihat ada beberapa poin. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kita bisa mengontrol murid yang bagaimana? Apakah bisa dengan disiplin positif atau bagaimana? Nanti kita lihat bersama di slide selanjutnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik yang membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kadang-kadang dari sebuah kritikan orang bisa berbuat lebih menguatkan karakter diri sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan selanjutnya, di sini kita bisa melihat perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol ataupun teori pilihan. Ibu-ibu, di sini ada beberapa poin pembahasannya. Yang pertama tentang stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bagaimana ibu-ibu? Ada nggak kita melaksanakan seperti itu? Ada. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
individuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tentu iya, Bu ya. Kalau bukan kita yang mengontrol diri kita, siapa lagi? Yang selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kan kita tidak tahu bagaimana isi hati orang lain, cuma kita bisa lihat dari segi lahiriah saja. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang-menang. Nah, ibu-ibu, di sini kita bisa melihat tentang disiplin positif. Nanti sebelum pembahasannya di sekolah kita lihat dulu pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dan disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Nah, di sini ibu-ibu kita bisa melihat disiplin positif, bagaimana cara kita melakukan sesuatu tanpa ada kekerasan, walaupun kita lihat di lingkungan ketiga restitusinya. Nah, di sini ada teori perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Di sini lebih ke eksternalnya, di luar dari diri kita. Ada 2 poin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Itu untuk eksternal, untuk orang lain yang menilai kita, gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Pasti ada, bukan, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti dalam hati kita ada timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila kita melakukan itu. Dan kita lihat dari segi motivasi internal, itu yang ada dalam diri kita sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu pertanyaan yang timbul dalam diri kita sendiri. Dan selanjutnya, nah di sini dari restitusi. Sebelum kita memasuki dalam restitusi, 3 restitusi, kita pelajari dulu apa arti dari restitusi. Restitusi adalah proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu maksud dari restitusi. Dan selanjutnya, nah ada 9 ciri-ciri restitusi yang harus kita terapkan tentunya pada diri kita dan pada peserta didik kita. Yang pertama, bukan untuk peraturan, itu peraturan yang ada, Peraturan yang dibuat. Kalau keyakinan yang mendasar dari diri sendiri untuk saya lakukan. Iya, harus tadi. Nah, di sini ada beberapa poin. Ada mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Itu peraturan, ya bukan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu adalah peraturan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Yang terakhir, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini kita bisa melihat antara perbedaan peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan, contoh dari pembahasannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya.
dilarang mengganggu orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, menggunakan masker, jangan berlari di kelas. Itu adalah bentuk dari peraturan. Sedangkan keyakinan kelas tentu mempunyai tanggung jawab untuk kelasnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menghormati orang lain. Ketiga, berkomitmen. Keempat, keselamatan, menghormati orang lain. Dan yang terakhir, keselamatan dan keamanan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 itu kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya seperti rumah, itu adalah salah satu untuk kita bertahan hidup, tempat tinggal. Yang kedua, contoh kedua itu makanan. Kalau tidak ada makanan tentu tidak akan bertahan hidup. Yang ketiga, pakaian. Nah, yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Di sini, poin di sini, tentu peserta didik kita ataupun kita diri sendiri maunya disayang, bukan dipukul atau lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Di sini manusia mau kebebasan sendiri tanpa ada tekanan-tekanan dari orang lain ataupun paksaan dari orang lain. Dia kepingin bebas melakukan hal apa saja. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Di sini poin paling penting ibu-ibu. Kita lihat dari siswa kita di sini. Mereka pinginnya disayang atau dibenci? Tentu disayang. Yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Di sini kadang-kadang peserta didik kita tidak mau diatur-atur, ingin menguasai diri sendiri dan menguasai orang lain. Itu ada 5 poin kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah kita pelajari 5 dasar manusia, tentu mempunyai 5 kontrol, gitu ya. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, di sini kita sebagai seorang guru tentu bisa menjadi kelima-lima dari 5 kontrol tersebut. Nah, di sini bentuk segitiga restitusi yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah pada peserta didik kita. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. 3 restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tentu kita seorang guru harus berkata kepada peserta didik kita, salah satunya berbuat salah itu hal yang manusiawi ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Jangan begitu peserta didik melakukan kesalahan langsung kita marah-marah, tapi kita mengucapkan dengan kata-kata yang bagus. Kita lihat dulu kondisinya, seperti contoh yang saya katakan tadi 5 dasar manusia. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Itu bahasa yang bagus kita gunakan pada peserta didik kita. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ketika peserta didik selalu menyalahkan diri sendiri, tentu kita bertanya kepada mereka, apakah menyalahkan diri sendiri itu bersikap baik atau tidak? Itu contoh saya yang menstabilkan identitas. Nah, di sini validasi tindakan. Bapak Ibu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, of survival. Itu yang seperti saya katakan tadi tentang 5 dasar manusia. Nah,
mengatasi tindakan ini, kita lihat dulu kondisi peserta didik kita seperti apa, dia butuhnya apa. Kadang-kadang sebelum kita menghukum peserta didik kita tidak tahu latar belakang masalahnya apa. Jadi kita cari tahu dulu latar belakang dari permasalahan yang peserta didik lakukan. Nah, kita sebab tidak melakukannya kan, itu salah satu contoh yang kita katakan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Keempat, kamu boleh tetap berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bukan bertanya, tapi saya sangat termotivasi dengan apa yang telah Ibu sampaikan barusan. Tentunya saya sudah bisa memahami tentang disiplin positif dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, ini sangat sangat membuat saya termotivasi dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih apa yang telah Ibu sampaikan hari ini kepada kami. Hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Asmidar. Mungkin dulunya belum pernah mendengar keyakinan kelas ataupun sudah mendengar, cuman belum kita terapkan di diri kita dulu ya. Iya. Bagaimana Ibu? Memang tidak mendengar, tapi pelaksanaannya ada. Di balik itu ada pelaksanaan, ya kan? Iya. Ibu katakan tadi bahwa si anak terlambat. Kita nggak langsung memaki dia seperti apa, nanti tetap kenapa tetapnya? Kenapa? Karena ada pertanyaan itu. Kan udah terlaksana itu. Iya. Ada berantem kan kita sudah belajar ya. Si anak berantem kan kita juga mendengarkan. Nah, kita jadikan nanti pas akhir cerita kan bersalaman, berteman kembali, ya kan? Kemudian ada juga yang merokok, misalnya kita dapatkan yang merokok, dipanggil ke kantor, begitu diselesaikan kembalikan ke kelompoknya, kan kembalikan ke kelas, bukan kita asingkan ya kan? Kan sudah, cuman tidak ini tahu namanya apa, itu ya. bahwa itu memang segitiga restitusinya anak bermasalah kita selesaikan kembalikan ke kelompok. Masih sedikit langkah, tetapi sudah banyak kita lakukan. Pelaksanaannya sudah judulnya ya. Langkahnya kan ada segitiga restitusi. Ya, berarti langkah-langkahnya sudah kita lakukan, cuma kita tidak tahu tiga restitusi itu kita terapkan di mana. Alhamdulillah, berarti di sekolah kita tiga restitusi itu sudah ada terlaksana yang sudah terlaksana. kan? Semua kayaknya sudah ya kan Bu? Segitiga restitusi juga sudah Banyak. udah nggak asing lagi bahasa itu dan Temanya ya nggak kita tahu tapi isinya sudah ada. Ini udah tahu kita ini udah positif. alhamdulillah dengan adanya pemateri kita hari ini lebih Terang jelas. dalamin gitu. Jadi semua peserta didik udah paham dengan apa yang harus tindakan apa yang harus diberikan kepada siswa. Iya Bu. Secara positif ya. Dan ada lagi tambahan dari ibu-ibu? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Terima kasih ibu-ibu telah mendampingi saya di ruangan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada sedikit.